Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Mahal Talk with Rob Denny and Kopsat Indonesia. Alright, kali ini kita ketemu. Biasanya kan yang laki wanya, biasanya sama laki-laki aja terus. Sekarang alhamdulillah kita ada banyak saudara ya. Kedatangan tamu dari Sabar Khadijah. Oke, kita akan ngomongin tentang apa sih Sabar Khadijah, terus ngapain juga, namanya sabar-sabar, main sabar-sabar aja kamu mah. Makanya hidup harus sabar ya. Tapi ini kalau teman-teman pernah ngikutin sejumlah liputan media di beberapa ribu tahun yang lalu, itu ada kegiatan knocking On heaven's door. doors. Kan Roses pisan sih. Boy mah ibu-ibu rocker pada zamannya. Oke, Ibu Ane sebagai salah satu teamwork dari teman-teman Sabar Khadijah. Sabar Khadijah itu adalah sahabat berbagi Khadijah. Oke, Bu Ane silahkan dong ceritain apa namanya sasakala Sesakan awal mula. awal mula ceritanya sampai kemudian ngebentuk semacam komunitas atau perkumpulan kaitan tentang urusan Sabar Khadijah, ngapain aja, terus situasi hari ini kan sebenarnya bisa dibilang hampir di semua lini ya, bisa dibilang efek dari pandemi justru pada posisi sebut saja sulit tanpa harus lepas dari nilai-nilai kita bersyukur ya, tetap. Tapi justru dengan situasi tertentu seperti tadi, teman-teman Sabar Khadijah tetap saya perhatikan tidak pernah luput pada tindakan-tindakan filantropi, nilai-nilai sosial yang terus diperjuangkan sama teman-teman Sabar Khadijah. Dan yang keren di sini adalah para pejuang emak-emak, itu yang paling keren. Itu yang paling keren. The power of emak-emak. Jadi Sabar Khadijah itu Di usia setengah abad. Oke. Nah, daripada aku baca plot sendiri, silakan Bu Ane ceritain apa sih Sabar Khadijah dan ngapain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi ini ya, Kang Fahmi, ketemu di sini. Akhirnya kita sebetulnya Sabar Khadijah sendiri itu kan sahabat berbagi Khadijah ya. Jadi dulu sebelum ada komunitas 3000 sebelum Masehi dulunya itu. Jadi dulu lintas alumni ya, lintas alumni dari SD, SMP, SMA. Alumni mana aja? Alumni SD, ada alumni SMP, ada alumni SMA. Disebutin juga boleh, SD mana, SMP mana, SD Pasawahan, SD sebelah, macam-macam lah, bukan maksudnya. Bukan dari satu sekolahan. Bukan. Tapi ada yang satu sekolahan juga ada gitu. Oke. Awalnya kan biasa kan lagi musim-musimnya reuni gitu kan. Musimnya reuni, kita ngumpul-ngumpul bareng, ketawa-ketawa bareng, makan, pokoknya mah ya heboh. Bukan ini. Terus jadi mikir gimana ya, maksudnya kalau kumpul-kumpul itu kita bisa bermanfaat gitu kan, bisa apa ya, dengan mungkin niat di usia yang sudah tidak muda lagi, mungkin apa ya yang harus dikerjakan gitu kan. Selain menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak-anak atau di rumah gitu kan, kenapa enggak gitu bikin satu komunitas yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya pertamanya sih yuk kita belajar ngaji aja dulu gitu kan. Itu awal-awalnya Bu Haji berapa orang tuh yang lintas? Wah, kalau pertama banyak banget gitu ya. Yang maksudnya yang ngeinisiasi yuk bikin sesuatu yang bukannya sekadar reuni, tapi reuni yang mampu memberikan arti hingga bersedia berbagi, itu diinisiasi oleh berapa orang? Ya mungkin 10 orang lah ya. Awalnya 10 orang, karena di salah satu teman kami juga ada Ustadz Yusuf apa sih namanya, Yusuf Salim Yusuf. Satu SMA, dulu SMA Pasundan 1. Dia juga kan mungkin berkegiatan juga di masjid kayak gitu, yang ngerti lah mungkin ya. Jadi udah ajarin kita ngaji aja gitu kan.
maksudnya supaya bener lah ngajinya gitu. Ya udah, dia dulu satu-satunya laki-laki gitu ya, Kasihan yang banget ya. yang istilahnya Kasihan banget apa keren pengen banget? satu visi satu misi gitu ya. Ya udah kita adain inilah apa namanya pengajian Itu gitu. di tahun berapa Bu Haji? 2018 2018. ah, akhirnya ketemu banyak yang ikut ya, yang banyak yang ikut. Terus maksudnya tidak hanya mengaji aja ya, apa yang kita bisa perbuat Waktu juga pertama kali ngaji dengan Ustadz Yusuf itu di mana di rumah. kegiatannya? Oh di rumah. Tetap di rumah, masih di rumah. Kita juga belajar untuk bisa memandikan mayat gitu ya, menyolatkan mayat Oh, ada juga. pelatihan seperti itu. Ada kebetulan ada Termasuk salah satu. pelatihan menjadi mayat ada. Ada, aku jadi mayatnya. Oh. Sampai ngadeg-deg. Jadi ada salah satu teman kami juga yang memang pekerjaannya untuk memandikan mayat Oke. gitu. Jadi ya sudah kan kita nggak nyari orang lagi ya. Ya kita belajar juga untuk memandikan mayat, menyolatkan mayat juga. Terus apalagi nih yang bisa kita lakukan lagi selain ini gitu ya. Selain untuk silaturahmi juga kan, memperpanjang silaturahmi. Gimana kalau kita ngadain Jumat berbagi tuh. Iya. Jadi awalnya memang reuni ngebangun silaturahmi dengan cara mengaji, belajar mengaji, akhirnya hingga akhirnya akan melakukan berbagi di Jumat di Jumat berbagi Oke. gitu. Ya akhirnya tiap Jumat kita berbagi. Sebetulnya ya disebut komunitas juga malu juga ya, soalnya kan kita sebetulnya emak-emak yang ya kan komunitasnya Apa banyak ya? perkumpulan gitu yang bermeriung-riung. ya meriung-riung, tapi kita sebetulnya bukan komunitas sosialita gitu ya. Cuman kami membuka orang-orang yang memang ya satu visi itu ya, tadi satu visi satu misi untuk mencari ridho Allah gitu ya. Akhirnya yuk di sini siapa yang bisa masak. Awalnya kan kita beli ya, Oke. beli sebelum kita masak sendiri. Kita beli dulu misalkan. Nah, dananya dapat dari mana Bu Haji? Dapat untuk acara Jumat berbagi itu. Untuk acara Jumat berbagi kita dari jadi mandiri. Dengan cara the power of udunan. Ya, Oke. Jadi Jadi sekumpulan tidak mengandalkan itu ya ngumpulin betul. berapapun berapapun yang kita Oke. dapat, misalkan yang penting kita bisa memberikan gitu ya, yang memberikan yang terbaik lah gitu. Nah, waktu pertama kali mampu ngebagiin kalau misalkan dalam bentuk dus berapa dus? Waktu pertama kali banget. Pertama kali 50 dulu 50. gitu, 50 dulu. Oke. Naik jadi 75, 100 sampai 200 Wow. dapat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren. Nah, itu bagaimana cara mengorganisir sebut saja salah satu acara itu kan rutin Bu Haji ya? Rutin, Kalau yang Jumat berbagi itu. rutin. Nah, gimana cara teman-teman Sabar Khodijah mengorganisir itu semua hingga sustain, hingga berkesinambungan, misalkan yang tadinya 50 jadi 75, 100. Saya pikir penting Bu Ane menyampaikan tip and tricksnya. Jadi biar bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Ya. Jadi ya pengennya kan kita memberikan lebih baik lagi kan. Maksudnya tidak jadi menurun gitu Oke. maksudnya. Jadi inginnya bertambah. Ya insya Allah nggak tahu rezeki selalu ada gitu ya. Kurang dikit ya udahlah saling menutupi gitu. Tapi ya makanan juga kita juga melihat kualitas juga, tidak mau maksudnya kita memberikan makanan asal-asalan. Mereka pun juga bisa kalau makan seperti itu gitu ya. Akhirnya ya di ini juga gitu apa sih namanya, gizinya misalkan gitu ya, kita timbangkan juga gitu, tidak asal-asalan. Itu biasanya sasarannya di daerah apa atau situasi seperti apa? Jumat berbagi itu random atau punya spot khusus di tempat itu terus atau bagaimana? Enggak, kita semua misalkan ada jadwal khusus misalkan ya, tiap hari Jumat misalkan di rumah siapa yang terdekat di situ, ada yang misalkan yang memang kita harus berbagi di sana ya di sana. Tapi kita pernah misalkan ke
daerah Cianjur juga pernah Wow. di pesantren Ponpes itu yang hafidz Quran itu Oke. di Al-Quds. Nah, Bagus. itu kita juga pernah sampai ke sana. Jadi ngalabri mama teh kada itu. Oh, Di tagongnya. Labing, ya. Di rombong. Tagong dianya. Bari bagi sangu. Ya gitu. Enggak sih. Kalau misalkan kalau ke kayak Ponpes gitu kita ngasih berupa Bahan baku. sembako Bahan gitu ya, bakunya. bahan Oh, bakunya. oke. Jadi tidak berupa makanan yang sudah siap saji. Jadi kalau siap saji itu biasanya kegiatannya di seputar Bandung. Ya. Kalau seputar Bandung kita nasi box gitu ya. Box itu kalau di seputar Bandung, apakah misalkan terkonsentrasikan kan Jumat nih, apakah nyari masjid yang jamaahnya yang cukup dengan itu atau ke jalanan atau seperti apa biasanya konsep Sabar Khadijah itu? Kita tidak hanya di jalanan aja. Misalkan kita juga pernah di masjid juga, ada korban banjir juga, misalkan kita ke sana juga, panti jompo Oke. ya. Jadi tidak terpatok di satu tempat, misalkan di kayak apa sih yang sampah tuh, TPA. TPS juga gitu ya, keliling aja lah. Sampai ke Garut juga pernah. Bari ulin bukan namanya. Iya. Ulah kagak waktu ulin. Pokoknya mah ibu-ibu makan sabari piknik. Piknik sambil berbagi biar gak panik. Nah, betul. Oke, nah barangkali Bu Haji, apakah dengan sistem organize yang dibangun hingga hari ini oleh teman-teman Sabar Khadijah itu hanya tertutup oleh teman-teman saja atau sebenarnya bisa terbuka bagi teman-teman yang lain yang mau berbagi misalkan, tapi memberikan kepercayaan ke teman-teman Sabar Khadijah, bisa seperti itu atau? Bisa Bisa. seperti itu juga. Bisa Oke. ada orang lain pun di luar Khadijah, misalkan yang ingin menitipkan sebagian rezekinya juga kita Kita insya Allah salurkan. amanah gitu ya, maksudnya Salurkan. disalurkan gitu. Awalnya juga kita salah satu teman kita juga yang duluan sebetulnya sama Aban itu ya. Ya. Nah, itu duluan di Yux Berbagi itu kan. Oke. Nah, pertamanya pribadi sih ya, maksudnya suka nitip. Akhirnya kenapa sih nggak kita aja yang bikin gitu. Nah, itu sih. Oke. Jadi kadang-kadang juga kalau dibikin status gitu ria apa enggak sih ya gitu ya, maksudnya kan suka nanya. Tapi niatnya kita untuk motivasi seperti contohnya saya pribadi Iya. melihat misalkan teman kita ada yang berbagi gitu, pokoknya seneng banget ya gitu bisa melakukan seperti Yux Berbagi gitu. By the way, my friend, si Bu Haji ini tuh ya dulunya teh model sih ya. Waduh, Aslinya sih. model jadul. Model pemain video klip sarupane gitu kan. Nah, Bu Haji dulu waktu Bu Haji masih berprofesi sebagai modeling, apakah melakukan tindakan seperti ini enggak? Enggak. Kenapa? Padahal kan bisa jadi merenya pada masa nama kerceyah-ceyah sagarupana, tapi justru dengan situasi hari ini yang tindakan filantropi ini yang ya bisa dibilang tingkat kesadaran apa yang membuat ada semacam perubahan yang Bu Haji rasakan sampai kemudian dulu mah padahal lagi gininya justru tidak melakukan berbagi misalkan, tapi justru sekarang situasi sayana pas-pasan tapi justru mau melakukannya. Kesadaran macam apa yang ada pada Jadi zaman kesadaran? dulu ya, maksudnya dulu kan karena mungkin keluarga seni ya. Jadi keluarga seni buat aku pribadi sih bukan misalkan sekarang berbagi kita membuat komunitas Oke. gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk pribadi sendiri gitu maksudnya apa ya? Yang ngelihat orang susah kayak gitu masih ada gitu maksudnya ya. Terlepas dari komunitas sih. Jadi ya saudara, teman gitu. Kalau apa ya memerlukan lah gitu ya. Padahal kita juga misalkan kadang-kadang sampai titik minus juga pernah ya, maksudnya titik minus juga pernah. Tapi ketika ada orang yang memang butuh tuh kadang-kadang ya nggak lah baik lah. Kan kadang-kadang orang kan coba ini sisa uang segini. Nanti kalau dikasihin habis dong Nah, aku gitu ya. Besok ternyata gimana? Tapi ya karena kita ikhlas lillahi ta'ala, ya sudah mungkin dia lebih memerlukan daripada aku gitu ya. Ya udah gitu. itu pemahaman yang hari ini terjadi. Saat itu. Oke. Jadi ya udah berjalan aja gitu ya, maksudnya nggak terpikir membuat satu komunitas untuk berbagi juga enggak. Ketika ingin berbagi seperti hari ini saat ada reuni itu aja. Karena kan Triggernya di reuni. gitu.
karena ngapain juga ketemu ngobrol makan, ketemu ngobrol makan. Hahaha, Jadi hahaha. kadang-kadang gibah gitu Iya. ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang apa sih seringnya? Seringnya gibah. My Nggak. friend, ada yang keren yang aku temuin dari teman-teman Sabar Khadijah. Misalkan sebut saja Bu Haji Ane ini awal backgroundnya beliau seorang model. Tapi yang keren juga adalah teman-teman tim yang lainnya yang terkumpul dengan Sabar Khadijah. Ada yang tukang dagang daging, ada yang tukang nyenan kue. Pokoknya mah rupa-rupa. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini mah semua teman-teman artis, nggak juga gitu. Di Sabar Khadijah itu justru latar belakangnya sangat ragam, sangat heterogen. Tetapi ini yang paling keren adalah satu visi dalam berbagi. Ya Bu Haji ya. Betul. Coba sebutin yang Bu Haji ingat, yang solid dengan teman-teman Sabar Khadijah, backgroundnya. Ya saya tahu kan tadi tukang dagang daging, tukang dagang kue, naon deui dongeng. Ya mereka bisa apa ya? Benar-benar ibu rumah tangga. Betul-betul ibu rumah tangga, ada yang Apalagi? jualan kue atau misalkan semua di Sabar Khadijah itu sebetulnya emak-emak yang multi talenta sebetulnya. Tuh kan. Biarpun tidak di seni musik mungkin ya, tapi mereka kan bisa membuat ini, bisa membuat itu. Mantan preman lagi ayah ceritanya bajunya. Ayah mantan preman ayah. Jadi komplit lah di Sabar Khadijah mah. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa terinspirasi dengan tindakan Sabar Khadijah, tidak perlu melihat background satu sosial. Tapi yang penting adalah ada pada satu visi dan satu misi. Betul. Tindakan untuk berbagi. Ini yang menjadi kata kunci bagaimana Sabar Khadijah eksis dari sejak 2018 hingga hari ini, hampir dalam setiap minggunya melakukan tindakan Jumat berbagi. Itu. Nah Bu Haji, barangkali mungkin yang keren kan ini tindakan ngajinya rutin ada. Betul berapa lama sekali? Misalkan kajian, kemudian gajian. Kita bagi-bagi waktunya aja gitu. Maksudnya di misalkan minggu pertama kita ada ngaji ya, belajar mengaji gitu mungkin. Dan alhamdulillah kalau di sahabat berbagi Khadijah itu rata-rata sudah bisa mengaji. Alhamdulillah ya. Meskipun rock and roll. Oke, ngaji rock and roll. Otak judul gurunya. Jadi mengaji bisa gitu. Kadang-kadang ada tausiahnya juga. Mungkin berbagi jadi diselang-seling. Kalau dulu memang kita pure dari ngaji langsung berbagi gitu. Tapi hanya berbagi aja juga kayaknya kita pengen dapat ilmu yang lain gitu daripada maksudnya kita berbaginya. Jadi sisi lainnya pengen bisa ngaji minimal, maksudnya dibenarkan ya makhrajnya apa gitu. Terus kita juga ilmunya juga pengen dapat juga wawasannya. Nah, jadi teman-teman, ini yang keren dari teman-teman Sabar Khadijah ini, bahwa urusan berbagi gimana caranya agar tetap punya isi. Caranya jangan pernah lupa mengaji. Ya. Jadi akhirnya nilai berbaginya ya punya isi, karena bisa kebayang kan melakukan suatu tindakan tanpa ilmu. Betul. Sayang banget gitu kan, sayang banget. Akan menjadi sangat keren jika pada setiap tindakan itu berbasis ilmu. Ini yang kemudian menjadi metode yang diterapkan oleh teman-teman Sabar Khadijah. Tidak hanya sekadar berbagi, tapi mengaji yang mampu memberikan isi pada setiap hati diri. Kemudian tindakan berbaginya ini yang menjadi salah satu tindakan bisa dibilang apa ya sebutnya, dakwah bilhalnya, tindakan. Nah, kira-kira selama proses perjalanan Bu Haji dari sejak 2018 hingga hari ini, apa sih bisikan-bisikan apa atau ngobrol-ngobrol apa dari teman-teman yang sampai hari ini tetap bergabung, atau ada yang dulu pernah bergabung tapi karena situasi dan kondisi misalkan, aku kangen pengen gaul lagi tapi cuma situasi kondisi seperti ini jadi aku nggak bisa, aku cuma bisa support ininya aja ya, ada kayak gitu? Ada. Sebetulnya di Sabar Khadijah sendiri itu kita bukan hanya berbaginya, mengajinya ataupun mencari ilmunya, tapi saya pikir dalam satu komunitas itu saya pribadi tuh pengen solid dulu gitu di dalamnya. Jadi membangun kedekatan emosionalnya dulu, baru istilahnya kita bisa kompak gitu dalam berbagi gitu. Dan kalau ada masalah pun kita bisa ada solusinya gitu. Jadi tidak hanya datang
berbagi, udah kita pulang Hmm. gitu. Jadi kalau misalkan kita bangun dulu Ya. kedekatan emosionalnya, jadi kita enak gitu melakukan apapun juga terasa ringan gitu kalau sudah kompak gitu, Oh, terus dan ini Mas Fred, ini saling-saling benar gitu. banget omongan Bu Haji nih, karena yang saya alami waktu misalkan kemarin kegiatan knocking yang berbagi dengan teman-teman yatim duafa itu, jadi salah satu tindakan mereka itu ketika misalkan nih mau rapat atau misalkan mau itu penuh dengan canda dan tawa, dan ternyata itu yang dibilang Bu Haji tadi, bagaimana membangun ikatan emosional, karena dengan cara seperti itu akan jauh lebih memudah melakukan sejumlah tindakan apapun, Ya, akan jauh lebih solid dan kompak. iya. Makanya kalau sudah gabung dengan teman-teman Sabar Hodijah, entah itu waktu kegiatan ngajinya, entah itu waktu kegiatan saat berbaginya, itu pasti penuh keseserian lah pokoknya mah. Ya, Penuh keseserian. maksudnya kita jangan apa ya, dilakukan dengan senang hati gitu, dengan Ya hati. padahal mah Jadi di mana stres teh jadi tuh. stres banyak Malah di urusan. malah di mana stres. Otak ngarario kabeh mama ngajakeun naon we segala dupa diomongkeun. Curhat curhat. Curhat. Tapi ini kan juga bagian dari salah satu treatment ya. Bagian Ya, dari satu strategi bagaimana kita memberikan apa ya? Apa ya, semacam how to survive dalam situasi kondisi apapun. Aku mah we cara ngabrang-brangkeun manehnya. betul betul. Ya, dengan kegiatan misalkan kita kan di Sabar Hadijah juga pernah melakukan kegiatan yang bagi kami itu cukup besar ya, maksudnya, dan itu pertama gitu ya, yang selain berbagi di jalanan atau kita mendatangi ponpes-ponpes gitu, mengadakan sunatan massal, juga sunatan massal yang saat itu juga lagi situasi pandemi. Jadi tapi alhamdulillah gitu ya, kegiatan itu berjalan dengan Anu lancar ngedung sate teh ya? di Kodam. Oh Kodam berarti ngaranna. Kodam apa Kodim ya? Kodim ya? Kodim. Kodim. Oh di Kodim. Kalau dulu Kodim So tau GS ya. pisan sih orang ngomong gedung sate ya. Kesebel. Itu kan dengan kita saat itu berkolaborasi dengan Musim Onwil. Oke. Itu saat itu berapa ratus orang Bu Haji yang dikeret? Tidak sampai 100 karena saat itu kita ada batasan hanya 60 orang karena di saat itu pada situasi pandemi. Jadi Tapi walau pada situasi pandemi hampir mencapai 100 orang. iya hampir 100. Wow, keren. 60. 60. Itu pun masih banyak yang daftar. Masih banyak yang daftar. Masih daftar. Tapi karena kuota terbatas, Ya, karena situasi iya. yang membuat Ya udah kita lo batin, membatasi. naruhnya dokternya hayo ki kituan. Kan dokternya banyak. Alhamdulillah itu juga banyak yang support juga. Oke. Enggak kegiatan itu berjalan dengan lancar. Banyak Nah, sekali yang Ini Mbak Fred yang keren yang aku tangkap dari sejumlah cerita Bu Haji ini, dalam situasi apapun, even pandemi sekalipun tetap melakukan tindakan berbagi, karena jangan-jangan ini adalah bagian dari tindakan itu yang tadi disebutkan apa dakwah bilhal, bagian dari pemahaman implementasi terhadap pemahaman bahwa urusan berbagi bukan hanya sekadar urusan kita tengah adalah dalam situasi lapang, bahkan dalam situasi sempit pun kita harus melakukan tindakan betul. berbagi. Ini yang keren. Applause buat Khadijah. Karena kan kadang-kadang orang lebih cenderung Takut gitu kan, apalagi lagi situasi pandemi kan banyak orang di rumah kan gitu. Karena takut bersinggungan dengan orang gitu kan. Jadi nanti lagi aja lah. Tapi alhamdulillah dilancarkan semuanya gitu. Nah, jika flashback misalkan Bu Haji, flashback entah itu yang dirasakan sama Bu Haji sendiri atau mungkin dari cerita teman-teman Sabar Hodijah sendiri selama pengalaman bareng di Sabar Hodijah dengan segala tindakannya, apa sih nilai plus, apa insight yang Bu Haji atau teman-teman pernah cerita sama Bu Haji tentang selama ada bersama Sabar Hodijah? Yang saya rasakan, saya pribadi sebelum orang lain ya, maksudnya saya pribadi itu merasa punya keluarga kedua. Dengan tadi itu ya, dengan membangun kedekatan emosional itu, akhirnya kita merasa dekat, merasa punya keluarga. Jadi saling-salingnya tuh ada. Punya second family ya. Betul, gitu. Jadi saya tanya juga kepada mereka juga merasakan hal yang sama, gitu. Merasa apa ya,
kayak bukan siapa-siapa lagi gitu. Jadi dengan adanya sahabat berbagi Hadijah itu jadi apa ya, mendekatkan gitu ya, mendekatkan menjadi ya itu tadi, jadi keluarga kedua tadi. Itu biasanya kalau pengajiannya atau tempat ruang riung segala macamnya misalkan apa namanya di satu titik atau kadang-kadang pindah-pindah gitu. Kalau dulu kita pindah enggak di satu titik di Satu titik. rumah saya, tapi karena kan mungkin ya ada kita juga pengen lebih dekat lagi dengan cara misalkan kita bersilaturahmi juga ke teman-teman yang lain biar kita tahu rumahnya, keluarganya kan gitu. Jadi mungkin di keluarganya juga yang misalkan bersuami gitu, jadi tahu apa yang dilakukan gitu. Oke, Mbak Fred, sebelum kita bongkar cerita jauh lebih jauh dengan apa pengalaman indip yang dikerjakan, yang dirasakan teman-teman Hadijah, kita ngopi dulu Caji atau Oh iya, Kopsan ini kopi petani untuk negeri gitu. Untuk berbagi memang banyak cara. Kopsan Kopsan. di Indonesia. Well, ini kalau Kopsan ini brand ini teh ini yang menunya namanya Kopsan Laban. Kopi susu. Enak banget nih. Nih. Bisa di GrabFood juga, berada. Oke. Well. Jadi Recommended ya. recommended banget. Well. Karena setiap kali yang kita mencicipi kopi santri atau Kopsan ini bukan hanya sekadar urusan apa kita menikmati saja. Tapi apa yang kita nikmati sejatinya kita tengah memberi dan memberikan support kepada para petani kopi. Gitu. Karena kalau Kopsan ini kita tidak beli kopi sembarangan, tapi benar-benar kita ngambil dari kopi petani yang kita bina sendiri. Gitu. Jadi dari hulu ke hilir kita coba pelajari dan kita melakukan tindakan membersamai mereka di beberapa titik. Berbagi juga. Yes, dengan cara yang lain. Gitu. Dengan caranya. Oke, jadi kira-kira ada nggak satu atau dua cerita aja misalkan yang entah itu waktu pengalaman mengajinya, entah itu waktu pengalaman saat berbaginya yang touching banget lah buat si Haji misalkan. Ada satu kita pulang berbagi ya waktu ke Garut, kan saya mah pembalap ya di jalanan. Oke. Jadi selain model beliau adalah mantan supir angkot. Saingan Bukan suat-siat. akan apa sih namanya macet dalam kemacetan. Biasa kan udah apa ya, udah gerah gitu kalau udah lihat macet tuh pengennya lihat atas. Taunya ada yang pas mau gini nyalip ada motor lah nyebrang kesenggol lah, kesenggol ekornya ujurna atletik lah. Oke. Nah, jadi jatuh kan, udah kita ke pinggir dulu, aku juga ke pinggir dulu, pulang berbagi tuh di daerah Garut. Ya, kita pinggir dulu, saya tanya, saya turun cepat-cepat turun sampai lupa di dalam itu mobil terkunci. Dan yang di dalamnya juga apa namanya nggak ngeh gitu bahwa itu bisa dibuka juga gitu kan si ceklekannya. Jadi dia merasa terkunci di dalam gitu kan. Tapi akhirnya bisa dibuka. Nah setelah saya turun, saya samperin, ibu nggak kenapa-kenapa, terus anaknya nggak kenapa-kenapa. Maksudnya kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Mau ke rumah sakit hayu, mau gimana hayu, motornya juga saya benarkan gitu ya. Ya itu kan marah-marah aja sih, padahal ya nggak kenapa-kenapa juga. Pada amat tidak naon. Ya, tidak naon. Ketika saya beradu, tapi saya nggak apa ya, bisa apa nahan emosi. Ya, mengolah emosi ya. Padahal zaman bareto mah nama galak. Teu kitu ka pugur mah ayeuna. Kira-kira kalau saat kejadian seperti tadi ada pada masa Bu Haji pada masanya, kira-kira bakal kumaha? Waduh, jika namanya ngajago lah, namanya ngajago. Kamu kan dulunya dekat dengan. Jadi efek mengaji sangat berpengaruh sekali. Jadi sekarang tuh rasa marah itu berkurang gitu ya. Bukan berkurang tuh, bisa dikelola merenya. Mungkin gitu karena melihat mungkin usia juga gitu ya. Terus juga ngapain juga ada gunanya nggak saya marah-marah. Intinya saya ingin bertanggung jawab aja kepada orang yang tadi ke senggol itu. Gitu. Tapi dia wah nyerocos akhirnya pada turun tuh semua. Ya Nita ya semua lah ya turun.
Saat itu tim Alhamdulillah. Sabar Khadijah berapa orang yang ikut ke Garut? Hampir semua ikut. Berapa Hampir semua mobil? ikut. Berapa mobil? 2 mobil. 2 mobil. 2 mobil. Semua turun dan membela aku, padahal aku di Iya. posisi salah, tapi Oke. mungkin karena orang yang disenggolnya Ngotot. itu ngotot, jadi kita yang jadi balik marah gitu. Padahal sudah dikasih alternatifnya, maksudnya Kita udah baik-baik baik-baik lah banget. pokoknya. Udah nawarin mau ke rumah sakit atau mau gimana lah, terserah, saya Semua ikutin bertanggung aja. jawab. Urusan Nah. orangnya termasuk seperti urusan motornya kita bertanggung jawab. Iya, Hmm. bertanggung jawab gitu. Akhirnya saya kasih uang gitu, asalnya menolak gitu ya. Tapi akhirnya suaminya datang, akhirnya udah beres gitu ya. Tapi yang buat saya jadi merinding gitu ya, maksudnya teman-teman tuh apa ya, kompak gitu. Oke. Sampai apa ya, saya pun nangis jadi sedih gitu, maksudnya kok di saat saya terkena musibah, maksudnya mereka ada gitu. Oke. Mereka ada di dekat saya dan berusaha untuk apa ya, menenangkan gitu. Itu aja yang bikin saya terharu gitu. Apa ya namanya, mempunyai Sabar Khadijah gitu ya, yang begitu kompak, memperlihatkan apa ya, kasih sayangnya gitu. Jadi sedih gitu saat itu ya. Iya. Jadi Sedih tapi gembira teh merenya asa boga dulu. ya gitu, merasa punya saudara, Iya. ada yang care gitu ya. Ya itu aja gitu. Jadi dari sahabat berbagi Khadijah tuh buat aku tuh banyak manfaatnya nih. Buat apa ya, bisa lebih apa ya, sabar gitu ya. Bisa lebih saling peduli gitu. Dan sedihnya juga kadang misalkan ada ya yang namanya orang ya, Ya. beda kepala juga, misalkan ada yang selisih paham. Ya. Sebagai yang dituakan ya di sini, berusaha untuk menetralisir gitu. Karena saya sangat sedih gitu kalau salah satu dari anggota kami itu ada misalkan selisih paham, itu buat saya tuh sedih gitu. Maksudnya janganlah kita saudara. Oke. Dan itu yang terus ditanami. Iya, karena bukan hanya berbaginya sebetulnya, Keluarga. apa ya, membangun keluarga yang baik gitu, silaturahmi yang baik juga gitu. Kalau sebetulnya kalau berbaginya nomor 2 ya. Oke. Aku pengennya di dalamnya dulu gitu, di dalamnya dulu kompak kayak saudara, baru ya itu dengan hati gitu. Kalau Jasadil Wahid seperti satu tubuh ya, gimana? Ya, gitu. Seperti itu. Oke. Ada nggak cerita entah itu lucu, entah itu pika sebelen ke waktu ngaji? Kerjaman ngaji nasi gak kumaha tah. Waktu awal-awal ya, awal-awal mah ya Ceritanya gimana? pokoknya ngaji mah teh ya ada yang bari nonggeng teh mah gitunya, apa dikaseureun we ibu-ibu teh apanya gitu ya, ada yang Ngujar. ngunjar mah kieu Aduh cangkel, aduh tunduk nah misalkan. gitu. Pokoknya mah kadang misalkan mengucapkan mahrojnya yang gak benar, kita ketawa gitu. Sering jeung serikeun. Serikeun ya, tapi maksudnya yang serikeun juga bukan berarti gimana, karena kita mah saudara ya, jadi Karena sudah kebangun emosi itu tadi. ya jadi merasa salah juga enggak deg-degan gitu. Misalkan kan ada ya belajar mengaji, aduh sih salah, Ya. merah gitu istilahnya gitu ya. Tapi di sini enggak gitu. Jadi walaupun hanya misalkan yang ada yang belum bisa dari alif-alifan gitu, itu pun jadi enggak merasa canggung, belajarnya juga enggak gitu. Misalkan isin misalkan itu mitos tarayasa sedayana, sini nggak apa-apa, hayu cobain dulu gitu. Nah, ini dia my friend, kata kunci yang lainnya adalah di tempat Sabar Khadijah bukan urusan umur, bukan urusan kesibukan, tapi urusan kemauan. Iya. Gitu kan ya? Urusan maroj masih salah dan seterusnya, urusan seperti apa, yang penting dahulukan kemauan untuk mau belajar. Itu ya keren di Sabar Khadijah, dan juga nilai-nilai bagaimana membangun nilai-nilai Kekeluargaan yang menjadi nilai-nilai dominan, entah dalam saat waktu mengajinya sehingga situasi ngajinya menjadi sangat cair, waktu dalam berkegiatannya. Nah, Bu Haji, program-program apa lanjutan yang barangkali akan diinisiasi, yang akan dikerjakan sama teman-teman Khadijah, sekaligus barangkali Bu Haji mau langsung menyampaikan pesan-pesan atau ya ajakan atau apapun, silakan. mungkin kita pengen setelah ada sunatan massal dan kemarin di kegiatan Knocking on Heaven's Door itu mengajak anak yatim ya ke kebun binatang dan naik bandros.
mungkin ada ya selanjutnya juga pasti pengen lah ya. Tidak akan berhenti menjadi apa ya, Memberikan yang terbaik Ya. gitu ya, memberikan yang terbaik. Karena kalau ngomong terbaik juga, aduh kita tuh belum apa-apa ya gitu, betul. Proses. gitu ya, proses ya. Hmm. Pasti insya Allah kedepannya kita ada lagi kegiatan yang mungkin sama ya dengan sebelum-sebelumnya. Harapan saya sih sebetulnya terus bisa berbuat lebih baik lagi, gitu aja. Oke, my friend, Mahatalk Indonesia with Trop Denim Indonesia juga Kops Indonesia. Kalau teman-teman kepo tentang apa sih Sabar Khadijah, kepoin aja di @Instagram Sabar Khadijah. Oke, mudah-mudahan apa yang kita gali hari ini bersama teman-teman Sabar Khadijah bisa memberikan inspirasi, memberikan arti biar hidup bukan sekadar lagi basa-basi. Oke, mudah-mudahan perjalanan kita selalu ada dalam naungan ridho ilahi Robi. Gue Ami dan Saya Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.